Bismillahirrahmanirrahim. Babus siam. Bab tentang masalah puasa. Puasa merupakan kewajiban yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW di bulan suci Ramadan. Ada yang tahu siapa yang pertama kali melaksanakan puasa? Ada? Siapa yang pertama kali melaksanakan puasa? Hah? Yang pertama kali melaksanakan puasa seluruh para nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, mereka semua puasa. Nabi Adam puasa itu di setiap bulannya 3 hari sekali. Nabi Adam puasa itu di 3 bulan, di tiap bulannya 3 hari. Yaitu yang kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid, puasa tengah bulan. Atau Nabi Adam pun puasa di tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Nabi Adam puasa dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah mempertemukan Nabi Adam dengan ibu Siti Hawa selama 300 tahun berpisah. Saat turun dari surga, baru bertemu lagi selama 300 tahun. Akhirnya di setiap tanggal 10 Muharram itu Nabi Adam merayakan sebagai tanda syukurnya kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan puasa. Gak makan dan gak minum. Kemudian Nabi Nuh juga puasa. Puasa yang dilakukan Nabi Nuh itu adalah setelah Nabi Nuh turun dari Bahtera. Pada saat Allah turunkan banjir bandang di seluruh bumi, itu selama 40 hari. 150 hari banjirnya. Baru surut 150 hari. 150 hari berarti berapa bulan? 3 bulan lebih. Kan 1 bulan berapa? Hah? 30. Kalau 3 bulan 90 ya. 3 bulan 90. Tambah 3 lagi 120. 4 bulan. Tambah 30 lagi 150. Berarti berapa? 5 bulan. Bumi ini terendam oleh air. Saat Allah turunkan banjir bandang di zaman Nabi Nuh, yang Allah turunkan hujan 40 hari 40 malam. Allah keluarkan air dari tanah 40 hari 40 malam. Sehingga menyebabkan bumi ini terendam oleh air selama 150 hari atau 5 bulan. Nah, setelah surut, itu Nabi Nuh bersyukur, lalu Nabi Nuh melaksanakan ibadah puasa. Ada lagi puasa Nabi Daud. Nabi Daud puasa. Nabi Daud puasa. Mungkin kalian pernah dengar ya, puasa Nabi Daud. Itu yang puasanya 1 hari puasa, 1 hari enggak. Jadi 2 hari sekali. Sekarang puasa nih, besok enggak. Besok puasa, besoknya enggak, terus aja. Itu namanya puasa Nabi Daud. Nah, jadi puasa itu merupakan syariat yang Allah wajibkan atau yang Allah perintahkan untuk nabi-nabi terdahulu dalam rangka bersyukur kepada Allah dan juga beribadah kepada Allah. Ta'rifus shaumi, definisi puasa. Lugotan, puasa secara bahasa yaitu mutlakul imsak. Secara mutlak, puasa menurut bahasa adalah pada umumnya al-imsak, yaitu menahan. Ya, puasa itu adalah al-imsak, yaitu menahan.
Menahan apa? Dan apa dasarnya? Apa dalilnya? Apa rujukannya? Wa minhu qauluhu ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, an sayyidatina Maryam, dari Sayyidi, dari Siti Maryam. Yang berdasarkan firman Allah dari Siti Maryam. Kisah Siti Maryam. Siapa Siti Maryam? Hah? Siti Maryam siapa? Ada yang tahu? Hah? Ibunya Nabi Isa, betul. Nah, ibunya Nabi Isa. Ibu Siti Maryam ini Allah abadikan dalam Al-Quran, termasuk bukan Nabi, termasuk orang biasa, wanita solehah, wanita suci, yang memang taat dan patuh beribadah. Jadi Ibu Siti Maryam merupakan keponakan dari Nabi Zakaria. Dari Nabi Zakaria. Pada saat lahir, orang tua Ibu Siti Maryam ini bernazar, ya Allah, kalaulah anak saya ini lahir, akan saya abadikan, akan saya abdikan umur anak saya ini untuk mengabdi, menyembah, beribadah kepadamu ya Allah. Kata orang tuanya Ibu Siti Maryam. Ibu Siti Maryam namanya bapaknya yaitu Maryam bin Imran, yang namanya diabadikan dalam Al-Quran menjadi surat apa? Ali Imran. Ternyata yang lahir anaknya seorang perempuan. Karena memang sudah nazar, sudah berjanji kepada Allah, lalu anaknya menjelang usia balik seperti kalian nih, ya, saat balik itu diserahkan ke Nabi Zakaria, yang saat itu menjadi kuncen, menjadi imam, menjadi juru kunci Masjid Baitul Maqdis, atau masjid apa sekarang yang ada di Palestina, Masjidil Aqsa. Diserahkan kepada Nabi Zakaria, wahai Zakaria, anak saya jadikan kepadamu untuk taat dan mengabdi kepada Allah, beribadah di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis. Akhirnya ditaruh tuh Ibu Siti Maryam di dalam mihrab. Ini kan namanya apa ya? Mihrab. Tempat imam ini namanya mihrab. Bukan mimbar ini. Nah, ini ya. Tempat imam dan mimbar namanya mihrab. Biasanya suka ada apa tuh? Pintu. Pintu ini menjadi tempat Ibu Siti Maryam beribadah sepanjang hari, sepanjang malam, dengan ditutup pakai tirai. Jadi Ibu Siti Maryam beribadah di dalam mihrab, di balik tirai. Kenapa? Karena masjid itu kebanyakan didatangi oleh seorang laki-laki untuk berjamaah sholat yang berada di depan. Nah itu ibadahnya setiap hari tuh Ibu Siti Maryam. Dia bertasbih, bertahlil, bertakbir, membaca subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, terus saja memuji Allah sepanjang hari, nggak siang, nggak malam, itu terus menerus beribadah di dalam mihrab Baitul Maqdis, dengan dilayani oleh seorang pamannya yang bernama Nabi Zakaria.
Iya. Tiap kali mau makan, dititipin. Tiap kali mau minum, dianterin, dikasih makan dan. Nah satu hari, Ibu Siti Maryam ini berjanji, bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjanji mau ngapain? Mau mengunci mulutnya, mau mempuasakan mulutnya. Puasa dari apa? Puasa dari bicara. Kan kalau kita sering bicara, yang ada itu banyak dosa. Belum ngatain temen, belum ngejelekin temen, belum ngomongin orang, ya, belum ledek-ledekan ini mulut, nyeritain orang lain keburukannya, gibah, fitnah, bohong, ya, dan lain sebagainya. Nah, karena memang mulut ini, lidah ini gampang berbuat dosa dengan banyak bicara, dengan banyak ngobrol, nyakitin hati orang terkadang. Nah, maka Ibu Siti Maryam bernazar. Apa nazarnya? Nah, ini di dalam Al-Quran Allah abadikan, ya Reb, ini nazartu lirrahmani sauman. Pada hari ini sesungguhnya aku bernazar. Bernazar itu artinya bersumpah, berjanji kepada Allah. Ini nazartu lirrahmani sauman. Pada hari ini aku mau bernazar kepadamu Zat yang Maha Rahman, yaitu untuk sauman, untuk berpuasa. Puasa dari apa? Dari bicara. Falan ukalimal yauma insia. Oleh karena itu pada hari ini aku nggak mau ngomong, aku nggak mau bicara kepada orang lain. Hari ini saya mau puasa ngomong. Nah, jadi dari firman Allah yang diabadikan di dalam Al-Quran melalui, yaitu perkataan Ibu Siti Maryam, bahwa puasa itu bukan cuma nggak makan, puasa itu bukan cuma nggak minum, tapi puasa itu pun bisa bermakna puasa apa? Nggak bicara. Puasa bermakna nggak melihat, puasa nggak melihat, puasa nggak mendengar. Nah, orang-orang soleh dahulu itu puasa bukan hanya nggak makan dan nggak minum, tapi mempuasakan semuanya. Matanya diajak puasa, kupingnya diajak puasa, mulutnya pun diajak puasa.